Apakah Nyi Roro Kidul hanyalah mitos yang lahir dari ombak dan kabut Laut Selatan? Atau ia adalah simbol dari kekuatan spiritual besar yang sejak lama menjaga keseimbangan alam dan batin manusia? Mengapa hingga hari ini warna hijau masih dianggap tabu di pantai selatan Jawa? Dan mengapa kisah tentangnya tak pernah benar-benar hilang, meski zaman terus berubah? Bayangkan berdiri di tepi Samudra Hindia saat senja. Angin asin menyentuh wajah, debur ombak terdengar seperti bisikan kuno, seolah ada sesuatu atau seseorang yang sedang mengamati dari balik cakrawala. Disinilah legenda Nyi Roro Kidul hidup. Bukan sekadar cerita rakyat, melainkan narasi spiritual yang berakar dalam kesadaran kolektif Nusantara. Dalam video ini, kita tidak akan terburu-buru menyimpulkan apakah Nyi Roro Kidul itu nyata secara fisik atau hanya simbol budaya. Kita akan menyelam lebih dalam, menembus lapisan mitos, sejarah, dan makna batin untuk memahami mengapa sosok ini begitu kuat, ditakuti, sekaligus dihormati. Apakah ia personifikasi kekuatan alam? Representasi energi laut yang destruktif sekaligus memberi kehidupan, atau cermin dari dimensi spiritual yang jarang dibahas secara jujur? Sebagai manusia yang hidup di antara langit dan bumi, kita sering lupa bahwa alam bukan benda mati. Dalam tradisi kebijaksanaan lama, alam dipahami sebagai tanda, ayat-ayat yang terhampar, yang berbicara dengan caranya sendiri. Dan Nyi Roro Kidul bagi sebagian orang adalah bahasa dari laut itu sendiri. Video ini akan membuka jejak-jejak tersembunyi dari naskah kuno, filosofi Jawa, hingga sudut pandang spiritual yang lebih luas, tanpa mengajak pada pemujaan apapun, namun mengajak pada kesadaran. Kesadaran tentang hubungan manusia, alam, dan kekuatan tak kasat mata yang sering kita abaikan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan kamu berlangganan channel ini, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang ikut menyelami pengetahuan tersembunyi Nusantara. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar cerita, melainkan cermin untuk memahami diri kita sendiri. Sekarang mari kita buka lembaran pertama dari rahasia besar Laut Selatan. Untuk memahami Nyi Roro Kidul, kita tidak bisa hanya melihatnya sebagai sosok mistis yang muncul dari cerita lisan. Kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa ketika Nusantara belum dipetakan oleh peta modern. Ketika sejarah ditulis bukan hanya dengan tinta, tetapi dengan simbol, mitos, dan kesadaran spiritual. Dalam naskah-naskah Jawa kuno seperti Babat Tanah Jawi dan cerita Tutur Kraton, Nyi Roro Kidul sering digambarkan sebagai penguasa Laut Selatan, memiliki hubungan simbolik dengan Raja-Raja Mataram. Namun, hubungan ini bukan sekadar kisah politik mistis. Dalam filsafat Jawa, raja bukan hanya pemimpin fisik, tetapi titik keseimbangan antara langit, manusia, dan alam. Laut Selatan, liar, dalam, tak terduga, melambangkan kekuatan chaos kosmik. Dan Nyi Roro Kidul adalah personifikasi dari kekuatan itu. Menariknya, konsep ini selaras dengan pandangan kebijaksanaan kuno di banyak peradaban. Dalam filsafat Timur, laut sering dipahami sebagai alam bawah sadar, luas, gelap, penuh potensi sekaligus bahaya. Maka Nyi Roro Kidul bukan semata makhluk gaib, melainkan simbol energi besar yang tak bisa dikendalikan, hanya bisa dihormati dan diseimbangkan. Mengapa pengetahuan ini perlahan dianggap mitos belaka? Karena dunia modern cenderung memisahkan realitas fisik dan spiritual secara kaku. Apa yang tak bisa diukur, dianggap tak ada. Padahal dalam tradisi lama, kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk literal. Ia sering dibungkus simbol agar hanya mereka yang merenung yang dapat memahaminya. Disinilah kesalahpahaman muncul. Ketika simbol dipahami secara harfiah, lahirlah ketakutan. Ketika mitos dilepaskan dari konteks filosofisnya, ia berubah menjadi cerita horor semata. Padahal bagi leluhur kita, kisah Nyi Roro Kidul adalah peringatan halus bahwa alam memiliki hukum,
dan manusia yang melanggarnya akan berhadapan dengan konsekuensi. Secara filosofis, Nyi Roro Kidul juga merepresentasikan sisi feminin kosmik, energi penerima, pengubah, sekaligus penghancur. Dalam banyak tradisi kebijaksanaan, kekuatan feminin bukan lemah, melainkan sumber transformasi. Laut menelan, mengikis, namun juga melahirkan kehidupan baru. Paradoks inilah yang sering disalahpahami. Mengapa kisah ini tetap bertahan hingga kini? Karena ia menyentuh sesuatu yang universal dalam diri manusia, rasa kecil di hadapan alam semesta. Ketika seseorang berdiri di tepi pantai selatan dan merasakan ketakutan tanpa sebab jelas, itu bukan karena penampakan, melainkan karena batin manusia sedang berhadapan dengan kebesaran yang tak bisa dijelaskan logika. Dan sekarang saya ingin bertanya pada kalian, video ini sedang kalian tonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Sampai sejauh mana kisah Nyi Roro Kidul ini menjangkau Nusantara atau bahkan dunia? Di bagian berikutnya, kita akan mulai membongkar lapisan demi lapisan. Apakah Nyi Roro Kidul lebih tepat dipahami sebagai entitas spiritual, simbol kesadaran, atau keduanya sekaligus? Sekarang kita memasuki wilayah yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar sejarah atau simbol, tetapi inti dari pertanyaan besar. Siapakah sebenarnya Nyi Roro Kidul dalam kesadaran spiritual Nusantara? Bayangkan lautan. Di permukaan, ia tampak indah, berkilau, memikat. Namun semakin ke dalam, cahaya menghilang, tekanan meningkat, dan hanya sedikit makhluk yang mampu bertahan. Begitulah cara leluhur kita memahami realitas. Apa yang tampak hanyalah sebagian kecil dari kebenaran. Nyi Roro Kidul dalam pemahaman ini bukan sosok yang harus ditakuti secara buta, melainkan penjaga batas antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Dalam banyak kisah, ia digambarkan mampu memanggil manusia ke laut. Namun secara esoteris, ini bukan tentang penculikan fisik, ini tentang daya tarik alam bawah sadar. Laut Selatan adalah simbol wilayah batin manusia yang liar, emosi, hasrat, ego, dan ketakutan yang belum ditundukkan. Mereka yang datang dengan kesombongan tanpa kesadaran akan ditelan, bukan oleh makhluk, melainkan oleh ketidaksiapan batin mereka sendiri. Disinilah analogi penting muncul. Dalam kebijaksanaan Jawa, ada konsep eling lan waspada, sadar dan waspada. Laut Selatan mengajarkan bahwa alam tidak jahat, tetapi ia tidak kompromi. Sama seperti kehidupan. Ketika manusia melawan hukum keseimbangan, konsekuensinya muncul secara alami. Warna hijau yang dianggap tabu di pantai selatan pun sering disalahpahami. Banyak mengira itu karena warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Padahal secara simbolik, hijau adalah warna kehidupan dan ego manusia. Larangan itu adalah pengingat. Jangan membawa keakuan berlebihan saat berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar dari dirimu. Lepaskan identitas, status, dan kesombongan, atau kamu akan rapuh. Menariknya, konsep ini sejajar dengan pandangan spiritual yang lebih luas. Dalam tradisi kebijaksanaan Islam, alam dipandang sebagai tanda kebesaran, bukan untuk ditantang, tetapi untuk direnungi. Laut yang bergelora adalah peringatan tentang keterbatasan manusia. Maka kisah Nyi Roro Kidul bisa dibaca sebagai bahasa lokal dari pesan universal. Manusia harus tahu batas. Namun mengapa kisah ini sering dipenuhi sensasi dan horor? Karena manusia modern cenderung mencari hiburan, bukan pemahaman. Cerita dipotong dari akarnya, disajikan tanpa makna. Akibatnya yang tersisa hanya ketakutan, bukan kebijaksanaan. Perhatikan satu pola menarik. Mereka yang mengalami kejadian aneh di Laut Selatan sering berada dalam kondisi emosional tidak stabil, marah, sombong, atau lalai. Ini bukan kebetulan. Dalam perspektif spiritual, kondisi batin menentukan cara alam merespons. Apakah ini berarti Nyi Roro Kidul adalah ilusi psikologis? Tidak sesederhana itu.
Pertanyaannya justru lebih dalam. Bagaimana jika kesadaran manusia dan alam saling terhubung lebih erat dari yang kita kira? Pertanyaan ini akan membawa kita ke lapisan berikutnya, di mana mitos, energi, dan realitas mulai saling bertaut. Dan di sanalah banyak orang mulai merasa tidak nyaman, karena kebenaran jarang datang dengan cara yang menenangkan. Di titik ini kita perlu melangkah lebih hati-hati, karena semakin dalam kita membahas Nyi Roro Kidul, semakin kabur batas antara mitos, simbol, dan pengalaman spiritual yang nyata. Banyak orang berhenti di permukaan karena takut, bukan pada sosoknya, tetapi pada apa yang mungkin mereka temukan tentang diri mereka sendiri. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah menganggap Nyi Roro Kidul sebagai makhluk tunggal dengan wujud fisik tertentu. Dalam tradisi kebijaksanaan lama, entitas semacam ini jarang dipahami secara literal. Ia lebih tepat dipahami sebagai medan kesadaran, sebuah pusat energi simbolik yang melekat pada tempat tertentu, dalam hal ini Laut Selatan. Mengapa lokasi begitu penting? Karena alam menyimpan memori. Laut Selatan Jawa dikenal memiliki arus kuat, palung dalam, dan energi alam yang ekstrem. Dalam bahasa modern, ini adalah wilayah dengan dinamika geologis tinggi. Dalam bahasa spiritual, ini adalah titik di mana kekuatan bumi berbicara lebih keras. Nyi Roro Kidul adalah nama yang diberikan leluhur pada kekuatan itu, agar manusia punya cara untuk berinteraksi dengannya secara etis dan sadar. Disinilah muncul paradoks. Mereka yang datang dengan niat menantang, membuktikan keberanian, atau mencari sensasi, sering pulang dengan cerita trauma. Sementara mereka yang datang dengan sikap hening, rendah hati, dan penuh kesadaran justru merasakan ketenangan mendalam. Apakah ini kebetulan? Atau hukum batin yang bekerja secara konsisten? Ada pula mitos tentang perjanjian gaib dengan raja-raja Jawa. Jika dibaca dangkal, ini terdengar seperti cerita kekuasaan mistis. Namun secara filosofis, perjanjian itu melambangkan tanggung jawab pemimpin untuk menjaga keseimbangan alam dan rakyatnya. Ketika keseimbangan itu rusak, alam dieksploitasi, manusia lupa batas, maka kekacauan muncul. Bukan karena kutukan, melainkan karena hukum sebab akibat. Fakta yang jarang dibahas. Banyak nelayan lokal tidak pernah menyebut Nyi Roro Kidul dengan nada takut. Mereka menyebutnya dengan hormat. Bagi mereka, laut bukan musuh, melainkan amanah. Ini kontras dengan wisatawan yang datang tanpa pemahaman, lalu menyalahkan makhluk gaib ketika tragedi terjadi. Di era modern, sains mulai berbicara tentang pengaruh alam terhadap psikologi manusia, frekuensi, gelombang, tekanan lingkungan. Apa yang dulu disebut energi, kini perlahan didekati dengan istilah ilmiah. Namun intinya sama. Manusia dipengaruhi oleh lingkungan lebih dalam dari yang ia sadari. Maka pertanyaannya berubah. Bukan lagi apakah Nyi Roro Kidul itu nyata, tetapi bagaimana cara kita membaca realitas yang bekerja di balik simbol itu. Apakah kita cukup rendah hati untuk mengakui bahwa tidak semua hal harus dijelaskan secara harfiah? Banyak pengetahuan lama sengaja disampaikan dalam bentuk mitos agar tidak disalahgunakan. Ketika manusia belum matang secara batin, kebenaran diberikan sebagai cerita, bukan sebagai instruksi langsung. Dan mungkin disitulah letak kebijaksanaan para leluhur. Setelah menelusuri lapisan mitos, simbol, dan makna batin Nyi Roro Kidul, pertanyaan paling penting akhirnya muncul. Apa gunanya semua pengetahuan ini bagi hidup kita hari ini? Jika ia hanya berhenti sebagai cerita, maka kebijaksanaan itu mati. Namun jika dipahami dengan benar, ia bisa menjadi cermin yang sangat jujur bagi diri kita sendiri. Pelajaran pertama adalah sikap batin terhadap kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Laut Selatan mengajarkan kerendahan hati. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan dengan cara sederhana. Sadar akan batas kemampuan, tidak memaksakan kehendak, dan berhenti melawan realitas yang jelas-jelas tidak bisa dikendalikan.
Banyak konflik batin muncul bukan karena keadaan, tetapi karena ego yang menolak menerima. Latihan paling dasar yang bisa dilakukan adalah hening sadar. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk diam, bernapas perlahan, dan menyadari emosi yang muncul tanpa menghakimi. Seperti laut, batin memiliki gelombang. Jangan langsung bereaksi, amati. Semakin kita melatih kesadaran ini, semakin kecil kemungkinan kita ditelan oleh emosi sendiri. Pelajaran kedua adalah etika terhadap alam. Nyi Roro Kidul sebagai simbol penjaga laut mengingatkan bahwa alam bukan objek eksploitasi. Praktiknya sederhana, jaga sikap saat berada di alam, tidak meremehkan tempat, tidak berkata sombong, tidak merusak. Sikap lahir memengaruhi kondisi batin. Orang yang meremehkan alam, perlahan akan kehilangan kepekaan batinnya. Ada pula praktik simbolik yang sering dilakukan leluhur, namun maknanya jarang dipahami. Membersihkan diri sebelum memasuki tempat alam yang kuat. Pantai, gunung, hutan. Ini bukan ritual mistik kosong, melainkan penyelarasan niat. Dalam konteks modern, cukup dengan memastikan niat kita bersih. Tidak pamer, tidak menantang, tidak mencari sensasi. Pelajaran ketiga adalah mengelola ego. Larangan simbolik seperti warna hijau mengajarkan satu hal penting. Lepaskan identitas saat berada di hadapan sesuatu yang lebih besar. Dalam hidup, ini berarti tidak membawa jabatan, status, atau keakuan ke setiap situasi. Banyak keretakan hubungan, kegagalan, bahkan kehancuran hidup berawal dari ego yang menolak ditundukkan. Hambatan paling umum saat menerapkan ini adalah rasa ingin cepat merasakan sesuatu. Kesadaran tidak bekerja instan. Seperti laut, ia dalam dan bertahap. Jika seseorang mencari pengalaman ekstrem, biasanya ia justru tersesat. Fokuslah pada perubahan halus, lebih tenang, lebih peka, lebih sadar. Intinya, kebijaksanaan di balik Nyi Roro Kidul bukan untuk dipuja, melainkan untuk dipahami dan dihidupi. Ia mengajarkan keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian, antara rasa ingin tahu dan kerendahan hati. Dan ketika prinsip ini benar-benar diterapkan, kita akan menyadari satu hal penting. Yang paling berbahaya bukanlah laut di luar sana, melainkan lautan dalam diri kita yang belum kita kenali. Pada akhirnya, kisah Nyi Roro Kidul membawa kita pada satu kesadaran yang mendalam. Tidak semua kebenaran hadir untuk ditaklukkan, sebagian hadir untuk dipahami. Entah ia dipandang sebagai mitos, simbol, atau kekuatan spiritual yang melampaui nalar. Satu hal jelas, kisah ini tidak pernah benar-benar berbicara tentang laut semata. Ia berbicara tentang manusia. Kita telah melihat bagaimana Nyi Roro Kidul lahir dari perpaduan sejarah, filosofi, dan pengalaman batin kolektif. Ia menjadi bahasa simbolik untuk menjelaskan sesuatu yang terlalu besar jika disampaikan secara langsung, tentang ego, batas, keseimbangan, dan hubungan manusia dengan alam. Ketika simbol ini disalahpahami, lahirlah ketakutan. Namun ketika direnungi, yang muncul justru kebijaksanaan. Di zaman modern, kita sering merasa paling berkuasa. Teknologi membuat kita lupa bahwa ada hukum yang tidak bisa dinegosiasikan. Laut Selatan mengingatkan bahwa alam tidak butuh pengakuan manusia untuk tetap berkuasa. Dan melalui kisah Nyi Roro Kidul, leluhur kita menitipkan pesan sunyi. Siapapun yang lupa batas, cepat atau lambat akan diingatkan. Yang menarik, semakin kita menanggalkan sensasi dan ketakutan, semakin jelas maknanya. Nyi Roro Kidul bukan ancaman, melainkan cermin. Ia memantulkan kondisi batin orang yang mendekat. Tenang jika kita tenang, kacau jika kita kacau, seperti kehidupan itu sendiri. Sekarang pertanyaannya kembali pada kita semua. Apakah kita masih melihat dunia hanya dari apa yang tampak? Atau kita mulai berani membaca tanda-tanda yang tersembunyi di baliknya? Jika video ini membuka sudut pandang baru dalam cara kalian memahami mitos, alam, dan diri sendiri,
Jangan lupa untuk like, berlangganan, dan bagikan video ini. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Nyi Roro Kidul bagi kalian hanyalah legenda atau simbol kebijaksanaan yang belum selesai kita pahami? Karena mungkin rahasia terbesar bukan tentang siapa penguasa Laut Selatan, melainkan sejauh apa kita mengenal lautan dalam diri kita sendiri. Sampai di video berikutnya. Tetap sadar, tetap rendah hati.